Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di video sebelumnya kami sempat menanggapi apa yang sudah dinyatakan oleh Al-Mukarram Gus Kautsar hafizahullahu taala wa atala umrah. Amin ya rabbal alamin. Untuk para santri sudahlah, gak usah kita komentar-komentar kelompok sebelah, atau maksud beliau adalah Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah, sebab mereka itu Wahabi, wajar hasil belajar instan. Mengapa? Karena salafi, salah fikir. Dan pada saat itu kami kurang sepakat dengan pernyataan Gus Kautsar. Mengapa begitu? Sebab andaikan tidak ada youtuber ahli sunnah wal jamaah, baik dari kalangan para kiai, para gus, para habaib, ataupun para santri, tidak membantah pernyataan daripada sutat-sutat kaum sebelah atau Wahabi, maka yang kita khawatirkan adalah pengaruh atau virus-virus Wahabi ini akan merongrong amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga bagi kami pribadi wajib tetap harus ada ahli sunnah wal jamaah, baik dari kalangan santri utamanya, harus membantah dan muncul di YouTube. Untuk apa? Menepis dan untuk membongkar kebohongan-kebohongan yang telah dilakukan oleh para sutat-sutat Wahabi. Sekaligus kita berbagi dalil-dalil, hujjah-hujjah ahli sunnah wal jamaah. Namun sayang, mungkin orang ini karena fanatik buta kepada Gus Kautsar, atau ini muhibbin mungkin ya. Orang ini berkomentar begini teman-teman. Namanya Abul Hasan Al-Gambuti. Kata orang ini, saya menyesal mensubscribe Mas Sani. Dulu saya suka karena sering mengkonter Wahabi dan aliran non-aswaja yang menyerang aswaja. Kini sudah berbelok arah, sering kritik saudara aswaja di depan umum. Tobatlah wahai Mas Sani, utamakan persatuan. Jika saudara seaswaja kita salah, maka kasih nasihat dengan tabayun dan secara privat saja. Kami tidak perlu tahu Anda meluruskan Gus Kautsar atau tidak. Jika sedikit-dikit Anda tampilkan di YouTube, berarti ada isyarat keangkuhan di diri Anda. Ada isyarat kecenderungan merasa lebih dari yang dikritik. Dan ada isyarat mau mengambil keuntungan lewat penyebaran kritik di YouTube. Beda dengan Wahabi yang dolimnya sudah kelewat batas dan sering memalsukan data dan memanipulasi dalil. Ya silakan disebarkan di khalayak. Moga Allah kasih hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Inti komentator ini adalah beliau kurang setuju apabila kami mengkritik ataupun meluruskan pernyataan-pernyataan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau di depan publik katanya. Tetapi kalau masalah Wahabi silahkan. Lah, kayaknya orang ini ya, dia mikir nggak komentar seperti ini? Kalau Wahabi silahkan disebarkan di YouTube, kan gitu ya, di publik. Justru mengapa kami tidak setuju dengan Gus Kautsar? Sebab beliau yang malah ngomentari orang-orang yang berbicara soal Wahabi. Paham ya? Lah katanya kalau masalah Wahabi no problem. Ya, kan no problem di sini. No problem kalau Wahabi disebarluaskan boleh katanya. Tapi kenapa Anda masih membela Gus Kautsar? Ayo mikir. Justru karena Gus Kautsar itu malah menyindir-nyindir para santri, entah santri siapa kurang tahu, tapi itu yang jelas kan disebarkan di YouTube, itu sudah banyak di YouTube itu ya. Dan bagi kami memang ya kurang layak lah apabila orang-orang NU atau santri-santri NU itu tidak membantah pernyataan daripada sutat-sutat Wahabi di depan umum. Sebab para sutat Wahabi itu tampilnya di media sosial. Dan kita ingat sejarah berdirinya NU, salah satu alasan Nahdlatul Ulama didirikan memang untuk membantah aliran-aliran yang menyimpang seperti Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Karena Wahabi wajar hasil belajar instan, sebab itulah mereka menjadi salafi, salah fikir. Gak percaya? Kalau seumpama kita jangan sampai berbicara tentang Wahabi. Hadratus Syekh sendiri, beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Beliau ini merupakan muassis atau pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama
beliau berkata di dalam kitabnya, ini kumpulan-kumpulan daripada kitab-kitab Hadratus Syekh. Saya buka di kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, karya daripada Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Silakan cek bagi yang punya, tepat pada halaman 9. Di sini dijelaskan, faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bi madhhabi ahli sunnati wal jamaah wa bayani ibtida'i zuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'in al mawjudina fi hadzal zaman. Ada sebuah fasal yang dikarang oleh beliau Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bahwa kata beliau, dulu penduduk Jawa ini berpegang teguh dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan penjelasan tentang mulai nampaknya bid'ah-bid'ah dan tersebarnya bid'ah di tanah Jawa, sekaligus penjelasan tentang macam-macam orang-orang yang melakukan bid'ah pada zaman ini, kata beliau. Di sini dijelaskan juga oleh beliau, dulu penduduk Jawa itu ya, sebelum masuknya para firqah-firqah yang melenceng itu teman-teman ya, masih sepi itu, Wahabi masih nggak ada. Dulu penduduk Jawa itu ternyata mazhabnya dalam masalah fikih bermazhab Imam Asy-Syafi'i, kata beliau. Kemudian wa fi usuluddin ala mazhabil Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Untuk masalah usuluddinnya yaitu mengikuti mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan kita tahu sekarang beliau ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ayo kan banyak yang komentar negatif tentang beliau sekarang. Padahal ini Hadratus Syekh yang ngomong seperti ini. Kita dulu itu mengikuti dalam usuluddin atau akidah, kita mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa fit tasawuf, dalam bidang ilmu tasawuf, ala madhabil Imam Al-Ghazali wal Imam Abil Hasan Asyadzili radhiyallahu anhum ajma'in. Untuk bidang tasawuf kita mengikuti Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Hujjatul Islam beliau ya, dan mengikuti Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian saya loncat di sini, wa minhum, nah ini di antara firqah-firqah atau aliran-aliran yang menyimpang dalam pandangan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu firqatun, sebuah kelompok atau perkumpulan manusia, yatba'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rasyid Ridha wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi wa Ahmad bin Taimiyah wa tilmidhihi Ibnul Qayyim wa Ibni Abdul Hadi. Dan di antara kelompok-kelompok yang menyimpang itu, kata Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu kelompok yang mengikuti pandangan atau pendapatnya Muhammad Abduh dan mengikuti pandangan atau pendapat Rasyid Ridha. Wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Dan kelompok menyimpang itu mengambil bid'ah yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Siapa dia? Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi siapa? Wahabi, pendiri Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Ini dibongkar oleh Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kok malah orang NU, santri NU, kok malah dilarang ngomong soal Wahabi? Pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama sendiri membongkar bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, wa Ahmad bin Taimiyah wa tilmidhihi. Dan begitu juga mereka itu mengambil bid'ah yang telah dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan dua muridnya Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnul Qayyim wa Ibni Abdul Hadi. Apa yang mereka lakukan ini teman-teman? Faharramu ma ajma'al muslimuna ala nadbihi. Mereka mengharamkan sesuatu yang telah disepakati oleh kaum muslimin bahwa sesuatu itu sunnah, dianjurkan, malah mereka haramkan. Apa itu? Wa huwa as-safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini Ibnu Taimiyah ataupun Ibnul Qayyim Al-Jauziyah maupun Ibnu Abdul Hadi ini semua mengharamkan apa yang sudah disepakati kaum muslimin bahwa sesuatu itu adalah sunnah, dianjurkan, malah mereka haramkan. Apa yang mereka haramkan? Yaitu kita diharamkan oleh mereka, oleh Wahabi ini, ziarah ke kuburan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khalafuhum fi ma dzukira wa ghairihi.
Mereka ini menentang konsensus ataupun sesuatu yang diperbolehkan kaum muslimin dalam hal ini dan selain ini. Bahkan di sini kata Hadratus Syekh, qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi. Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab fatwanya, wa idza safara li'tiqadihi annaha ay ziyarata qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin fasarat tahrimu minal amril maqtu'i bih. Kata Ibnu Taimiyah, apabila seseorang melakukan perjalanan untuk menuju ke kuburan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mempercayai bahwa pergi ke kuburan Nabi itu merupakan amal taat, kata Ibnu Taimiyah, maka itu disepakati haramnya oleh kaum muslimin, sehingga keharaman ziarah ke kuburan Nabi menjadi keharaman yang sudah maktubeh, sudah pasti itu haram. Ini kata Ibnu Taimiyah. Ulama sanjungan Wahabi dibongkar itu. Ini fatwa yang bid'ah, pendapat yang ini pendapat bid'ah. Mana ada ziarah kubur diharamkan dalam Islam? Ayo. Ayo, ini pandangan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Maka heran apabila ada orang yang malah keberatan ketika ada santri-santri membongkar kelicikan dan kebohongan Wahabi. Dan perlu diingat, mengapa kami itu kok malah selalu membantah pernyataan-pernyataan Wahabi? Karena kami berdasarkan ayat suci Al-Quran. Silakan cek dalam Hasyiatus Shawi ala Tafsir Jalalain. Di sini punya kami juz ketiga, terbitan toko kitab Al-Hidayah, halaman 125. Ini surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat ke-40. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'. Intinya, andaikan orang dolim tidak dihalangi oleh Allah kedolimannya melalui perantara sebagian orang-orang yang baik, lahuddimat sawami'u, niscaya gereja-gereja atau biara-biara para rahib itu akan dihancurkan. Wabiyaun, begitu juga gereja-gerejanya kaum Nasrani juga akan dihancurkan. Wasolawatun, di sini karena lil Yahud bil Ibroniyah, atau tempat-tempat peribadahan Yahudi akan dihancurkan. Bukan hanya itu, wa masajidu, dan masjid-masjid pun akan dihancurkan. Yuzkaru fi hasmullahi katsira, padahal di sana disebut nama Allah sebanyak mungkin. Wal ma'na, maksud ayat ini adalah laula daf'ullahil kafirina bil mu'minina mawjudun lahuddima fi zamani Musa al-kanais allati kanu yusalluna fiha fi syaihi wa fi zamani Isa as-sawami wal biya wa fi zamani nabiyina al-masajid wa hadha ad-daf'u hina kanu 'ala al-haqq qabla at-tahrif wan naskhi. Maksud ayat ini adalah andaikan Allah tidak mencegah keganasan orang kafir melalui perantara kaum mukminin, maka niscaya tempat-tempat ibadah di zaman Musa akan hancur. Begitu juga tempat-tempat ibadah di zaman Nabi Isa akan hancur. Begitu juga di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu masjid akan hancur. Andaikan tidak ada yang mau bergerak membela kebenaran, akan hancur tuh kebenaran. Itu intinya. Andaikan tidak ada yang berani, tidak ada yang tegas, tidak ada yang muncul untuk melawan kebodohan-kebodohan atau kebohongan-kebohongan atau fitnahan-fitnahan yang dilakukan Wahabi, maka yakinlah suatu saat amaliyah Nahdlatul Ulama, amaliyah Ahli Sunnah wal Jamaah akan sirna di Indonesia. Oleh sebab itu saya sangat berterima kasih kepada para kiai-kiai atau gus-gus dari Jamiah Nahdlatul Ulama, dari kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang ikut serta membentengi umat, ikut serta memberikan umat sebuah pencerahan bahwa amalia kita ada dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Saya sangat berterima kasih. Namun kami sangat kecewa apabila ada orang yang malah keberatan ketika ada santri-santri Nahdlatul Ulama ikut serta membendung, ikut serta membentengi umat, ikut serta membongkar kebohongan-kebohongan Wahabi, malah kayak merasa keberatan. Padahal kita tahu
pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama sendiri, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, sudah sangat tegas, sangat jelas membongkar kebusukan bid'ah-bid'ah yang dilakukan pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab itu kepada para YouTuber ahli sunnah wal jamaah, jangan hiraukan siapapun yang akan menghalangi langkah kita. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan kebenaran telah datang